Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, insya Allah madrasah kita akan ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengadakan lomba seperti menghafal Pancasila, membaca proklamasi, dan menceritakan sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk lomba menghafal Pancasila itu khusus kelas 1 dan 2. Untuk membaca proklamasi kelas 3 dan 4. Untuk menceritakan sejarah kemerdekaan Indonesia itu kelas 5 dan 6. Dan untuk penilaiannya, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Kelas 1 dan 2 menghafal Pancasila dengan menggunakan kostum yang paling tinggi. Sebagai penilaiannya, kebenaran hafalannya. Kelas 3 dan 4 menggunakan kostum kemerdekaan. Sebagai penilaiannya, ketegasan dalam membacanya. Kelas 5 dan 6 menggunakan kostum yang paling unik, dan sebagai penilaiannya ekspresi dan cara membawakan ceritanya. Nah, baiklah anak-anakku, inilah contoh video lomba yang diperagakan guru kalian. Merdeka, merdeka, merdeka. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. HUT Republik Indonesia yang ke-76. Hadapi pandemi, jaga kesehatan, jaga diri, dan jaga keluarga. Merdeka, merdeka, merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari saya yang budiman, 17 Agustus tahun 1945 adalah hari di mana bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah kemudian Jepang menyerah beserta dengan sekutunya akibat hancurnya Hiroshima dan Nagasaki. Namun, kemerdekaan ini tidak diraih dengan mudah. Rentetan penjajah yang dimulai dari Portugis, Spanyol, Inggris, Jepang hingga Belanda yang kemudian menyebabkan muncul tokoh-tokoh agama seperti Pangeran Antasari, Imam Bonjol, dan Ciukuti. Bahkan salah satu dari kalangan santri yang saya sebutkan yang menjadi tokoh untuk memperjuangkan bangsa Indonesia adalah pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang pada saat itu terkenal dengan resolusi jihad, sehingga resolusi jihad ini menjadi dasar bagi Bung Tomo beserta arek-arek Surabaya untuk melakukan peperangan di Surabaya. Nilai perjuangan yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa ini semakin memuncak pada saat Belanda menduduki Indonesia selama 350 tahun
dengan memperlakukan sistem tanam paksa. Maka antara tahun 1900 sampai 1942 banyak kemudian organisasi yang muncul. Salah satu organisasi yang muncul pada saat itu adalah organisasi Budi Utomo, yang sampai sekarang ini kelahiran Budi Utomo kita kenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pemirsa yang budiman, bukan hanya itu, nilai perjuangan yang diwariskan oleh Patih Gajah Mada di era kekuasaan Kerajaan Majapahit yang berusaha untuk mempersatukan seluruh wilayah Nusantara, yang kemudian ternyata nilai-nilai perjuangan itu telah lahir kembali di kalangan sejumlah pemuda, dan di kalangan pemuda ini muncul cita-cita dan spirit perjuangan bangsa yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Maka sebagai generasi penerus bangsa, bahwa teruskanlah perjuangan para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan harta untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pesan terakhir dari Bapak Presiden Soekarno, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat jasa-jasa pahlawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lebaran ya. Semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul merayakan di tahun berikutnya. Amin, amin ya robbal alamin.